Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supatmi. Saya mengajar di MI Hidayatul Atfal Samura, Kecamatan Toho, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Saat ini saya juga sebagai mahasiswi PPG Transformasi Batch 1 tahun 2025 yang terdaftar di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Insya Allah saya akan melaksanakan uji kinerja di kelas 4 pelajaran PKN dengan materi mengenal lokasi penting di desa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 小情歌都美得我们甜，咖啡是加菲的甜甜圈。 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sudah mandi semuanya? Sudah sarapan? Sudah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik anak-anak semuanya, sebelum kita belajar, marilah terlebih dahulu kita berdoa kepada Allah, semoga diberi kelancaran dan kemudahan untuk melaksanakan belajar hari ini dan ilmunya bisa bermanfaat untuk dunia dan akhir. Baik anak-anak, kita berdoa terlebih dahulu. Tangan di atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Alhamdulillah kita sudah berdoa. Baik anak-anak, hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua. Alhamdulillah semuanya masuk. Dan sekarang anak-anak, hari ini Ibu akan melanjutkan pelajaran yang kemarin. Hari ini kita akan belajar tentang mengenal lokasi penting di desa. Di desa itu ada lokasi-lokasi yang perlu anak-anak tahu. Coba ulang. Tema kalau itu lari. Baik anak-anak, kita akan belajar tentang mengenal lokasi penting di desa. Lokasi-lokasi penting di desa itu apa saja anak-anak? Yang pertama ada apa? Balai desa. Yang kedua? Masjid. Ketiga? Posyandu. Yang keempat? Pasar. Terus yang terakhir? Sekolah. Apa itu balai desa? Ada yang tahu? Ya, Mas Yeda silakan. Desa adalah bangunan di pedesaan yang berfungsi sebagai tempat warga untuk bermusyawarah. Iya, balai desa adalah lokasi penting yang ada di desa. Kita baca sama-sama ya anak-anak. Apa itu yang dimaksud dengan balai desa? Balai desa adalah apa? Bangunan
musyawarah, untuk pertemuan atau kegiatan lainnya. Balai desa juga bisa menjadi kantor desa atau pusat pemerintahan desa. Jadi warga kita biasanya melaksanakan musyawarah di balai desa. Jadi ini adalah balai desa, tempat berkumpulnya masyarakat untuk melaksanakan, salah satunya adalah musyawarah. Selanjutnya masjid. Siapa yang tahu apa gunaan masjid? Ya, Mbak Ainun? Masjid adalah tempat beribadah umat Islam. Pinter. Masjid adalah tempat beribadahnya umat Islam. Nah, masjid ya, kita ulangi lagi. Kita baca sama-sama. Masjid adalah Secara umum adalah tempat suci bagi umat Islam yang berfungsi sebagai beribadah, khususnya untuk sholat berjamaah. Selain itu, masjid juga berdiri sebagai tempat pembinaan jamaah, pusat kegiatan sosial pendidikan, dan tempat integrasi umat Islam. nah, tempat beribadahnya umat Islam. Ini adalah masjid. Kenapa masjid khusus untuk orang Islam? Karena orang Islam beribadahnya di masjid. Untuk melaksanakan sholat Jumat, sholat 5 waktu, semuanya dilaksanakan di masjid. Selanjutnya, apa ini? Pasar. Pasar. Siapa yang tahu pasar itu apa? Ya, Mas Wildan. Tempat untuk kita berbelanja. Iya, tempat untuk kita berbelanja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kita baca keterangan dari pasar. Pasar adalah mekanisme di mana pembeli dan penjual berinteraksi untuk bertransaksi jual beli barang dan jasa. Nah, ini adalah fungsi dari pasar. Misalnya mama kita mau belanja, kemana belanjanya? Ke pasar. Di pasar banyak sekali apa yang dijual untuk kebutuhan kehidupan kita sehari-hari. Entah itu makanan yang langsung dimakan, entah itu sembako seperti beras, minyak, telur, dan sebagainya. Kita bisa mendapatkannya di pasar. Kita lanjutkan kembali. Apa ini namanya? Sekolah. Siapa yang tahu apa itu sekolah? Mbak Ipi. Sekolah adalah tempat kita belajar dalam pengawasan guru. Betul. Ini tepuk tangan untuk Mbak Ipi. Ya. Sekolah adalah tempat untuk belajar dalam pengawasan guru, untuk menuntut ilmu. Yuk kita baca apa itu yang dimaksud dengan sekolah. Tuh, yuk. Sekolah adalah lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pembelajaran secara guru dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan. Sekolah dapat berupa lembaga formal seperti SD, SMP, SMA, atau lembaga non formal seperti lembaga Latihan atau pendidikan militer. Sekolah adalah tempat menuntutnya ilmu, yaitu tempat kita belajar dan mengajar di sekolah, tempat kita menuntut ilmu dalam pengawasan seorang guru. Jadi menuntut ilmu itu bukan harus di sekolah saja, juga di rumah boleh, di rumahnya Pak Ustadz boleh yang belajar mengaji. Cuman yang di sini kita pelajari adalah sekolah, tempat belajar pelajaran umum dan pelajaran agama, dan dalam pengawasan guru, ya. Tapi anak-anak juga mesti harus belajar di rumah.
jangan lupa ya. Selanjutnya ini posyandu. Pernah mendengar posyandu? Siapa yang tahu apa itu posyandu? Iya, Mbak, silakan. Namanya siapa, Mbak? Amira ya, Mbak Amira. Apa itu posyandu, Mbak Amira? Pos pelayanan terpadu. Iya, pinter. Pos pelayanan terpadu. Posyandu ini tempat untuk meriksa kesehatan. Contohnya seperti ini. Ayo kita baca. Bacanya nggak usah cepat-cepat, biar temennya yang kurang lancar membaca bisa belajar membaca. Paham? Ayo, posyandu singkatan dari pos pelayanan terpadu adalah kegiatan kesehatan dasar yang dilakukan oleh masyarakat dengan bantuan tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat, terutama ibu hamil, bayi, balita, dan pasangan usia subur. Posyandu merupakan bentuk upaya kesehatan berbasis masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Nah, posyandu ini singkatan dari pos pelayanan terpadu. Kalau di desa kita, posyandu dilaksanakan setiap tanggal 5 ya. Di situ para tenaga kesehatan itu memberikan pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat, terutama ibu hamil. Pernah anak-anak melihat ibu hamil? Mama. Ya, biasanya mereka pergi ke posyandu untuk memeriksakan kehamilan. Terus juga bayi ya. Bayi dulu pernah kamu ditimbang di posyandu? Pernah diberi apa namanya suntikan itu? Divaksin ya. Dikasih vitamin ya. Juga kadang-kadang dikasih vitamin A ya untuk kesehatan bayi dan balita ya. Juga ada juga yang pasangan subur, juga periksanya ke posyandu. Pinter. Paham masalah posyandu? Ya, semuanya sudah selesai. Jadi anak-anak tidak lupa belajar di rumah. Tapi sebelum itu ibu mau kasih tugas anak-anak dulu ya, sambil mengingat. Tadi kita sudah belajar tentang pertama apa? Balai desa. Yang kedua masjid. Yang ketiga pasar. Yang keempat sekolah. Yang kelima posyandu. Jadi anak-anak yang sudah ibu terangkan tadi, tolong diingat-ingat. Sekarang anak-anak ibu bagi per kelompoknya 4 orang ya. Tinggal pilih saja. Misalnya kelompok 1 ibu tugaskan untuk membuat catatan tentang apa yang dimaksud dengan balai desa. Jangan lupa nama kelompoknya juga dicatat di bawahnya. Kelompok 2 tentang fungsi dari masjid, kegunaan masjid ya. Kelompok 3 tentang pasar ya. Kelompok 4 tentang posyandu ya. Kita ambil 4 poin saja. Jangan lupa anak-anak nulisnya yang rapi ya, yang bagus, supaya nanti ibu mengoreksinya cepat. Dan anak-anak juga diajarkan untuk belajar menulis yang bagus ya. Tolong diingat-ingat kembali, apa itu fungsi dari sekolah, apa itu fungsi dari masjid.
masjid. Ayo, boleh ya saling menuangkan pikirannya. Kalau kerja kelompok itu kerjasama ya, yang mengingat. Bisa, Mas Yeda? Bisa, Bu. Nah, Mas Rafa? Gimana Mas Rafa? Bisa? Alhamdulillah. Cantik. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Baik, ada yang sudah selesai? Oh, sudah selesai semuanya. Tolong dikumpulkan di sini mewakili satu orang saja. Terima kasih. Ya, baik Salsa. Terima kasih, Mbak Nimu. Ya, terima kasih, Mbak Amira. Untuk kelompok 1 sudah mengerjakan yang Ibu perintahkan. Tentang apa tadi kelompok 1? Balai desa. Dan jawabannya semuanya benar. Alhamdulillah. Berikan aplaus untuk kelompok 1. Untuk selanjutnya kelompok 2. Kelompok 2 tadi tentang apa kelompok 2? Masjid. Dan jawabannya alhamdulillah semuanya benar. Beri aplaus untuk kelompok 2. Untuk kelompok 3 Mbak Amira. Tentang apa Mbak Amira? Posyandu. Alhamdulillah jawabannya benar. Cuman Mbak Amira menerangkannya kurang jelas. Sebenarnya maksudnya betul, tapi Mbak Amira harus lebih, kelompok Mbak Amira harus lebih banyak belajar. Tapi nggak apa-apa, kita masih belajar terus ya Mbak Amira, jangan sedih. Beri aplaus untuk Mbak Amira. Untuk kelompok 4, tentang apa kelompok 4? Pasar. Iya tadi pasar ya. Mamanya Mbak Ainun suka ke pasar ya. Jadi Mbak Ainun sudah tahu jawabannya karena Mbak Ainun pernah diajak ke pasar. Iya, jadi kelompok 4 betul. Beri aplaus untuk kelompok 4. Baik anak-anak, alhamdulillah tugas sudah selesai, materi juga sudah selesai, dan anak-anak alhamdulillah memahami apa yang Ibu sampaikan. Yang kurang paham jangan lupa di sekolah maupun di rumah belajar. Di rumah bukunya dibaca ya, jangan dibiarkan. Jadi anak-anak di rumah nanti dibaca, diingat apa ya? Yang pertama tadi Ibu Bupat ngajarin apa ya? Oh iya, yang pertama tentang apa? Ayo siapa yang ingat? Balai desa. Balai desa tempat apa ya? Tempat apa gitu ya? Ingat-ingat lagi di rumah ya. Terus tentang posyandu, apa sih posyandu itu? Tentang sekolah, apa sih sekolah itu, tempat apa sih? Nah, tentang satu lagi tentang masjid. Oh, masjid apa ya? Oh ya, masjid tempat beribadahnya umat Islam. Ya, tempat melaksanakan sholat berjamaah juga di situ ya. Mau sholat Jumat, mau sholat 5 waktu dikerjakannya di masjid. Pasti anak-anak sambil tiduran atau sambil apalah santai mengingat pelajaran yang sudah Ibu sampaikan. Ibu mau tahu responnya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Alhamdulillah, sebelum Ibu akhiri pelajaran hari ini, terlebih dahulu marilah kita berdoa kepada Allah, semoga kita pulang selamat sampai ke rumah. Berdoa
Maaf ya.